mengajarkan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini kami akan menggarisbawahi apa yang harus dilakukan tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu perwujudan atau nilai-nilai atau keyakinan universal yang harus dilakukan di sekolah. Hal ini merupakan suatu kegiatan menuju sekolah yang lebih baik lagi. Adapun poin-poinnya yang saya sampaikan mungkin dapat dijelaskan lebih jelas lagi oleh Bapak Jenengan. Ada yang pertama berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama adalah tidak bisa berjalan sendiri, ujuk-ujuk ada tidak, tetapi memerlukan tuntunan atau ketauladan dari Bapak Ibu guru semua. Itu tidak otomatis langsung jadi budaya positif. Nah, untuk mencapai ke sana ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus bisa melihat poin kesehatan. Jadi kita harus melihat kesehatan diri kita sendiri, juga kesehatan anak didik kita. Yang kedua, adanya komunikasi. Komunikasi yang baik antara guru dengan guru, antara guru dengan murid, antara murid dengan murid. Itu salah satu poinnya. Kemudian adanya toleransi. Ini sangat penting sekali. Toleransi berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di lingkungan sekolah. Tanpa didasari toleransi, apapun yang diprogramkan tidak akan tercapai. Toleransi yang baik akan membuahkan hasil sesuatu yang kita angankan, yaitu menjadi budaya positif dalam segala hal dengan saling asah, saling asuh. Itu toleransi, artinya menghargai satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah nilai kerja. Nilai kerja semuanya, nilai kerja kepala sekolah, nilai kerja guru, nilai kerja anak-anak juga termasuk. Itu adalah poin-poin yang penting untuk menuju ke budaya positif. Dan yang selanjutnya adalah penghargaan atau apresiasi yang diberikan baik kepala sekolah kepada gurunya, gurunya memberikan apresiasi kepada muridnya, sehingga di situ ada rasa merasa diuangkan. Nah, untuk menuju ke sana, poin globalnya semacam itu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini berkaitan dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dapat dilaksanakan dengan baik. Pada Bapak Sayuddin mungkin harus dapat dijelaskan mengenai apa-apa yang harus dilakukan. Sekedar saya menyampaikan tentang beberapa hal, poin-poin penting berkaitan dengan budaya positif. Kiranya itu saja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Warga Sarjana Pendidikan selaku Kepala SD Negeri Traju 01, Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Traju 01 yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini untuk memenuhi undangan dari saya. Apunten Bapak Ibu sudah merepotkan di sela-sela waktu yang kesibukannya hadir di ruang kelas 3 ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri Traju 01 ini.
syukuri adalah nikmat. Yang pertama nikmat iman, dan yang kedua nikmat sehat. Dengan nikmat sehat itulah kita dapat berkumpul bersama di sini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya, dan semoga kita semua yang hadir di sini termasuk umatnya yang telah mendapat syafaatnya di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya mencoba Ibu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya bukan hanya memaparkan, tapi belajar bersama. Belajar bersama di sini sharing sifatnya Bapak Ibu. Karena saya sadar sendiri bahwa tidak mungkin garam itu menggarami lautan. Karena saya sadar Bapak Ibu lebih berpengalaman dan lebih tahu dari apa yang saya paparkan di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di dalam budaya positif terdapat konsep inti. Konsep inti dalam budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk ke konsep inti, Bapak Ibu perkenankan saya untuk memberikan pertanyaan pemantik selanjutnya. Nah, ini menurut Bapak Ibu saja, nggak harus sesuai dengan apa yang akan dijelaskan. Menurut pengalaman Bapak Ibu saja. Nah, menurut Bapak Ibu itu, apakah Bapak Ibu itu setuju pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Coba yang setuju angkat tangan. Coba kalau bahwa budaya ini pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa bukan Ibu? Bapak Ibu? Nah, yang setuju coba. Nggak ada yang tidak setuju. Tidak setuju Oke. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju. Oke, setuju. Dan yang ketiga, bahwa guru harus memberikan solusi bagi siswa yang bermasalah. Setuju setuju. Nah, seiring berjalannya waktu, apa yang saya paparkan di sini, semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dapat terjawab. Oh, ternyata saya setuju, ternyata yang lebih baik itu seperti ini. Oh, saya tidak setuju, ternyata yang lebih baik seperti ini. Mudah-mudahan nanti pertanyaan tadi di depan terjawab seiring berjalannya pemaparan ini, Bapak Ibu. Untuk konsep inti yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah banyak mengetahui, mendengar atau belajar tentang berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi ini diharuskan atau sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Coba Pak, saya pengen tahu Bapak Ibu barangkali ada yang mau menyampaikan apa sih itu berdiferensiasi itu dan langkah-langkahnya seperti apa. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Monggo Bapak Ibu sebelum saya. Oke, Bu Iin, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahyu. Menurut saya berdiferensiasi itu adalah belajar sesuai dengan potensi anak atau belajar dengan sesuai gaya belajar anak.
Yang saya tahu berdiferensiasi itu dari kata different, berarti berbeda-beda. Berarti setiap anak itu kan pasti memiliki cara gaya belajar minat yang berbeda-beda. Nah makanya belajar prinsip berdiferensiasi itu ya belajar sesuai dengan potensi atau perbedaan itu. Misalkan kayak ada yang minatnya visual, audiovisual seperti itu. Terima kasih. Ya, lengkap sekali yang disampaikan oleh Bu Iin tadi bahwa berdiferensiasi itu memungkinkan bahwa kelas kita itu terdiri dari keberagaman murid Bapak Ibu. Dari murid yang beragam ini kita lakukan namanya asesmen diagnostik itu untuk mengetahui bahwa minat siswa, kebutuhan belajar siswa dan gaya belajar siswa itu seperti apa. Dengan asesmen diagnostik itu kita dapat mengelompokkan siswa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu In bahwa berdiferen itu berbeda-beda. Nah berbeda-beda nanti kita kelompokkan sesuai anak yang cara belajarnya mungkin menggunakan audio, ada yang menggunakan gambar, video. Nah itu dikelompokkan. Nah itulah tujuan berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah berdiferensiasi ini sebenarnya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila juga Bapak Ibu. Di mana profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat kreatif, dan yang kelima bernalar kritis serta mandiri. Nah ini adalah tujuan dari paradigma pembelajaran yang baru ini Bapak Ibu ya, yang diharapkan bahwa peserta didik kita itu mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini. Nah itu yang menjadi filosofi juga di dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kembali lagi Bu ya. Nah sebelum kita lanjut ke konsep inti yang kedua, bahwa ya pasti Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin gitu. Nah, pasti pernah mendengar sering kita kadang berangan-angan disiplin itu seperti ini, disiplin itu seperti ini. Tapi setelah saya mempelajari modul 1.4 di dalam program guru penggerak Bapak Ibu, bahwa ternyata disiplin yang saya pahami sebelumnya itu sedikit berbeda dengan kata disiplin setelah saya mempelajari modul 1.4 dalam program guru penggerak ini. Coba barangkali ada yang mau menyampaikan bahwa pengertian disiplin menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Mungkin ada yang mau menyampaikan. Menurut Pak Suri, kata disiplin itu menurut Pak Suri bagaimana? Apa pengertian kata disiplin? Terima kasih kepada waktu yang telah diberikan saya. Kalau menurut saya disiplin itu yaitu sesuatu yang tidak melenceng dari aturan atau sesuai dengan aturan menurut tata tertib yang atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Menurut Pak Suri. Barangkali yang lain ada yang mau menambahkan? Monggo Bu Ambar. Ya, terima kasih Pak Sahyu. Menurut saya disiplin itu seperti kepatuhan atau menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang ada di sekolah. Jadi kita disiplin dan patuh. Cukup sekian. Terima kasih. Matur nuwun Bu Ambar atas pendapatnya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Monggo. Nah cukup. Oke. Lanjut Bu I. Nah disiplin seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Suri dan Bu Ambar memang benar. Saat dulu pemahaman saya bahwa disiplin itu harus tertib, taat aturan ya, dan tidak melenceng dari aturan. Nah, tapi setelah saya mempelajari apa yang ada di program CGP khususnya di modul 1.4 ini, nah
dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, contoh, ketika kita terapkan pada murid kita berangkat masuk pukul 7.00, itu kan merupakan kata disiplin. Terus seorang guru absen, ya, atau seorang guru melakukan absensi itu maksimal pukul 7.05. Nah, itu kan merupakan kata disiplin. Tetapi disiplin di sini adalah seperti tadi, dengan adanya ketidaknyamanan atau pemberian hadiah, dan juga karena adanya hukuman atau konsekuensi. Nah, sehingga kita berlomba-lomba cepat berangkat biar absensi kita itu hijau semua. Nah, tapi setelah saya pahami kata disiplin di sini, nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa ya, nilai-nilai yang ingin kita kembangkan adalah nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu juga berpikir bahwa kenapa sih kita berangkat ke sekolah itu menggunakan sepatu, padahal menggunakan sandal saja bisa. Nah, mungkin jadi pertanyaan, biar sesuai dengan aturan. Nah, ada juga dari dalam dirinya. Ketika kita menghormati diri sendiri, pasti akan dihormati oleh orang lain. Nah, itulah Bapak Ibu, bahwa nilai kebajikannya menghargai diri sendiri, ya, atas dasar dimulai dari dalam diri, bukan dorongan dari orang lain. Seperti motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu yang timbul dari diri kita atau dari diri siswa kita, bukan dorongan dari peraturan, dari sekolah, atau dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolahnya, ya. Jadi diusahakan di dalam disiplin positif ini anak itu mengetahui unsur-unsur nilai kebajikan ini, sehingga mereka akan berubah dengan sendirinya tanpa harus adanya perintah dan aturan. Lanjut Bu. Nah, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, kalau kita memberikan apresiasi dengan sokongan, hadiah, itu memang benar, itu dapat, ya, meningkatkan motivasi anak, disiplin anak, tetapi itu hanya bersifat sementara Bapak Ibu, ya. Dan itu tidak menyeluruh, hanya anak-anak tertentu, jangkanya pendek. Nah, dan dengan sokongan ini juga akan merusak hubungan, di mana anak yang pintar pasti akan selalu mendapat apresiasi, akan selalu mendapat hadiah. Tetapi bagi anak yang mungkin masih kurang pengetahuannya, maksudnya mani-mani kayak terus ngoli hadiah, kan seperti itu, sehingga, ya, anak-anak itu cenderung akhirnya merusak hubungan, ya. Jadi ada sedikit rasa iri kayak gitu. Dan hadiah ini karena sifatnya dari ekstrinsik atau dari luar, dorongan dari Bapak Ibu guru di dalam kelas, jadi anak itu hanya bersifat sementara. Ketika tidak diberi hadiah untuk kedepannya, pasti anak itu akan kembali lagi ke semula. Beda dengan intrinsik, ya. Kalau intrinsik diterapkan nilai-nilai kebajikan universal itu, anak dengan sendirinya. Kenapa saya menggunakan seragam seperti ini, kata anak, seperti itu. Oh iya, ternyata memang seragam seperti ini adalah seragam yang baik, yang sesuai, ya. Bukan hanya sesuai dengan aturan, tapi sesuai dengan apa yang ada di nilai-nilai kebajikan itu, ya. Menghormati, menghargai, ya, dan disiplin.
Terus yang selanjutnya adalah hukuman, Bapak Ibu. Ternyata hukuman itu juga kurang sesuai, ya. Bukannya salah, cuma kurang sesuai. Kalau ada hal yang lebih baik lagi, kenapa harus menggunakan hukuman? Contoh ya, ketika kita mengajar di dalam kelas, ya, kerjakan halaman sekian, tapi biasanya ada anak yang ribut sendiri atau bermain bersama teman yang ngobrol. Nah, kita biasanya secara tidak langsung katakanlah ayo maju ke depan, berdiri depan, atau keluar. Nah, itu ternyata kurang tepat Bapak Ibu di dalam disiplin positif, ya. Karena itu merupakan hukuman yang dapat memicu kemarahan siswa. Nah, setelah itu siswa mungkin patuh pada saat itu, tapi ketika kembali lagi ke tempat duduk, siswa itu akan mencoret-coret bukunya atau pulpennya, pensilnya diketok-ketok di meja. Itu karena mereka merasa kesal dan tidak berani mengungkapkannya. Nah, itu adalah bentuk hukuman. Makanya kita juga harus berhati-hati dalam memberikan hukuman kepada siswa. Seperti tadi contoh, mungkin kesalahan saya, ya, pada saat lalu saya mengajar, ya, mungkin secara tidak sadar saya memberikan suatu hukuman sehingga berdampak panjang. Anak itu sudah MTS atau SMP datang ke sini coret-coret dan mengirim surat cinta, Bapak Ibu. Surat cintanya apa? Sangat-sangat mengesankan sehingga saya sendiri miris membacanya, Bapak Ibu, ya. Kalau diungkapkan mungkin tidak pantas, cuma ini suatu pukulan buat saya sendiri. Oh, ternyata mungkin ini akibat dari tingkah laku saya kemarin yang anak itu tidak bisa menerimanya dan mengungkapkannya setelah lulus. Ya, lanjut Bu In. Bapak Ibu yang saya hormati, inti selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya. Di mana dalam kebutuhan bertahan hidup ini, ya, manusia ingin atau kita ingin, ya, memenuhi seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, pakaian juga termasuk. Itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Nah, anak juga memerlukan kebutuhan kebebasan, Bapak Ibu. Kebutuhan kebebasan di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Makanya kita harus paham kebutuhan dasar murid kita atau anak didik kita sebelum kita menjudge anak ini rewel, anak ini nakal. Sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dirinya. Ya. Selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, Bapak Ibu, di mana kebutuhan ini rasa ingin disayangi atau rasa ingin diterima, ya, meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kepatuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, sebenarnya biasanya kan ada anak yang nyeleneh di dalam kelas kita. Nah, sebenarnya itu sedang sedang memenuhi kebutuhan dirinya. Ya. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan akan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa memuat perbedaan, bisa memuat pencapaian, kompeten, diakui atau dihormati. Ya. Coba Bapak Ibu, kemarin kan saya kemarin kita lihat anak didik kita, ya, anak kelas 6. Ini perlu saya sampaikan juga, ya. Bernama si A, katakanlah si A. Dia itu bermain ke kelas 2 dan meminta uang sama anak kelas 2, ya. Meminta uang sama anak kelas 2 dengan cara dipaksa atau istilahnya itu malaknya. Istilahnya itu malak. Nah, sebenarnya siswa kita itu sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Cuma karena kita tidak paham ini, akhirnya kenapa kamu malak? Kenapa seperti ini? Ya,
Tapi kalau kita pahami di sini, ya tadi si A itu sebenarnya lagi memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa coba yang sedang dipenuhi oleh si A tadi yang saya sampaikan? Kebutuhan apa Ibu? Iya, kebutuhan bertahan hidup. Nah, mungkin tadi si A itu lapar atau haus, pengen minum, tetapi uang sakunya kurang, ya. Sehingga si A itu meminta uang kepada adik kelasnya karena caranya saja yang kurang tepat, ya. Sehingga itu menjadikan suatu kesalahan. Tapi kesalahan itu sebenarnya dia itu lagi memenuhi ini, ya. Dan ada contoh lagi, ya. Pasti di dalam kelas Bapak Ibu pasti ada anak yang ketika lagi dijelaskan ada yang mengganggu temannya, entah itu dengan sobekan kertas, dilempar, atau bercerita sendiri, ngobrol-ngobrol, tertawa. Nah, sebenarnya dia juga lagi memenuhi kebutuhannya, ya. Kebutuhan apa coba yang ini dipenuhi oleh siswa tadi? Yang ngobrol, tertawa, cekikikan, terus lempar-lempar kertas. Betul sekali. Yang mereka penuhi sebenarnya adalah kebutuhan akan kasih sayang, Bapak Ibu. Ya. Kebutuhan ini makanya kita harus paham anak itu lagi memerlukan kebutuhan dasar apa, ya. Kalau kita memahami hal-hal tersebut, kita tidak akan marah kepada siswa, ya. Tidak akan menjadi siswa itu nakal atau siswa itu tidak patuh akan peraturan. Nah, lanjut Bu, itu adalah sekilas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, seperti kita berangkat pagi. Apa sih motivasi kita berangkat pagi? Ya, yang paling utama kita itu berangkat pagi biasanya mengejar absensi, ya sama saya juga demikian loh. Utamanya itu dulu. Tapi setelah ternyata kewajiban saya. Kewajiban saya itu bukan absensi. Nah, itu yang akhirnya saya timbulkan dalam diri saya. Tugas saya di sini sebenarnya adalah tujuan utamanya adalah untuk mengajar atau mendidik, sebagai transfer ilmu. Lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, di dalam motivasi itu terdapat dua. Yang pertama seperti saya sampaikan pada awal, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yang pertama adalah menghindari kenyamanan dan hukuman, ya. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pada awal sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya juga merasakan motivasi yang utama itu adanya ketidaknyamanan, ya. Adanya juga penghargaan, ya. Ketidaknyamanan ini bisa berupa dari peraturan yang harus ditaati, ya. Terus kalau tidak menaati itu adanya hukuman, ya. Ketika kita melakukan sesuatu juga karena ada penghargaan biasanya, ya. Itu adalah faktor-faktor dari luar. Sama halnya kita terapkan kepada anak. Ketika faktor ini kita terapkan, itu akan berhasil bersifat sementara atau jangkanya pendek, ya. Seperti katakanlah kemarin anak yang berhasil, ya, ikut lomba Popda, ya, itu mendapat trofi dan hadiah dari sekolah. Mungkin pada saat itu anak itu bangga pada dirinya, ya. Cuma setelah itu selesai, apakah anak itu akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang tadi mereka dapatkan? Belum tentu, Bapak Ibu. Karena itu hanya sifatnya sementara. Tapi kalau timbul dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, itu bersifat panjang, ya. Jangkanya panjang, mungkin dari sekarang sampai mereka
contohnya ketika kita melakukan sesuatu, ya kita ajar. Saya kira kalau ke siswa mungkin banyak kasusnya. Ketika kita pergi ke kantor, ya ke KWK, kantor dinas. Ketika kita pergi kantor, kita tidak menggunakan sepatu, risih maupun boten. Risih. Nah, itulah nilai-nilai yang kita percaya, ya. Nilai-nilai motivasi dari diri sendiri. Nah, ketika kita ke kantor menggunakan seragam yang baik dan sepatu, kita enak saja pergi ke kantor. Tapi kalau kita menggunakan sandal, jadi kita berjalan saja kayaknya ada yang memperhatikan. Padahal tidak, Ibu. Padahal tidak ada yang memperhatikan. Tapi karena kita ada motivasi dari dalam diri bahwa ketika orang lain akan menghargai kita, kita harus menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Lanjut. Konsep selanjutnya yaitu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, identitas gagal itu berupa hukuman, Bapak Ibu, dan juga penghargaan. Ternyata itu termasuk dalam identitas gagal, ya. Hukuman seperti tadi sifatnya tidak terencana. Anak yang tidak mengerjakan berdiri di depan, nah itu adalah suatu hukuman. Kenapa hukuman? Karena nggak ada kesepakatan antara siswa dengan guru, ya. Jadi secara spontanitas, ya. Dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, itu bersifat satu arah, hanya guru yang menentukan. Nah, peraturan hukuman ini bisa berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Fisik bisa mungkin suruh lari-lari, menyapu, ya, atau berdiri di depan. Atau psikis bisa juga dari ucapan, ya. Itu juga hati-hati kita dalam menyampaikannya. Nah, selain hukuman, identitas yang gagal juga adalah penghargaan. Memang penghargaan itu dapat memotivasi, tapi tidak mengcover semuanya, Bapak Ibu. Hanya sebagian saja. Mungkin anak-anak yang berprestasi, mungkin anak-anak yang pintar, tapi anak-anak yang mungkin tidak bisa atau tidak mampu mengejar nilai teman-temannya yang bagus, mereka merasa kayaknya gak ada harapan. Nah, itu yang merupakan merenggangkan hubungan. Nah, itu merusak hubungan. Sifat jadi sifat iri tadi. Terus mematikan kreativitas. Jadi anak yang tadinya mau bersaing, melihat dia itu lebih baik, nah pasti sudah ada nih yang mau jadi juaranya. Nah, akhirnya kreativitas anak itu luntur, ya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Ternyata sistem ranking itu juga kurang tepat, ya Bapak Ibu, ya. Kalau melihat disiplin positif di sini, ya. Memang bagus sebenarnya ada peringkat. Cuma ketika di sini, setelah di pemahaman saya di sini, oh iya, ketika memerankingkan anak 1, 2, 3 ini seperti ini dapat hadiah, terus diumumkan anak yang lain ini cenderung, kok itu sih ranking kayak mana? Nanti juga yang dapat peringkat itu lagi. Jadi kurang tepat menurut kami. Terus merampas hak menghargai dirinya. Lanjut. Selanjutnya, nah ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Sebenarnya konsekuensi juga masih jadi pertimbangan Bapak Ibu kemarin di dalam pembelajaran 1.4 dalam program guru penggerak itu, bahwa konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Seperti halnya ketika kita, ya, terdapat siswa, ya, pada hari Senin saja melaksanakan upacara bendera. Siswa yang tidak menggunakan seragam lengkap berdiri di depan, nah, itu kan bersifat konsekuensi, ya, karena sudah menjadi peraturan sekolah, ya. Terus konsekuensi ini juga perlu monitoring berkelanjutan. Berarti antara pihak dari satu dengan yang atau kolaborasi gurunya. Nah, adanya juga stimulus respon, ya. Berarti toladan juga dari gurunya. Murid menghormati peraturan. Seperti ketika olahraga saja, ketika 5 menit, ya, 5 menit tidak kumpul, nah, lari 5 kali lapangan. Nah, seumpama kayak gitu. Ini 14 begitu ya Pak Pres, ya. Biasanya olahraga itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya konsekuensi, Pak Ibu, bukan hukuman. Karena sudah ada kesepakatan antara guru dan murid sebelumnya. Jika
apa namanya ya, jika dia itu terlambat akan mendapatkan tadi konsekuensinya apa. Nah, terus yang kita yang kita pelajari yang baru itu adalah restitusi, Bapak Ibu. Ternyata di dalam budaya positif itu yang paling tepat itu restitusi. Restitusi itu murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain, dirinya memegang kontrol sendiri ya. Dan murid juga bersemangat memperbaiki kesalahannya. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, apa sih restitusi itu? Lanjut. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti restitusi itu anak melakukan kesalahan dan kita itu bukan kita mengatur kamu harus perbaiki, kamu harus seperti ini, tapi anak itu mencari memperbaiki kesalahannya dengan sendirinya. Oh, ternyata yang saya lakukan ini salah. Nah, terus mereka itu akan kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, sudah memperbaiki dirinya, akan kembali. Berarti ketika tadi saya katakan tidak menggunakan topi pada saat upacara hari Senin ini, oh iya, ternyata saya tidak memakai topi itu nggak baik ya, salah ya. Teman-teman saya pakai topi semua, saya berdiri di sini tidak menggunakan topi. Nah, restitusinya ternyata anak itu akhirnya dalam dirinya itu mencari kebaikan atau cara memperbaikinya. Berarti minggu depan saya upacara harus menggunakan topi nih biar nggak berdiri di depan. Nah, itulah restitusi Bapak Ibu. Berarti anak itu memperbaiki kesalahan dengan caranya sendiri, dan ketika mereka kembali lagi ke lingkungannya, ke kelompoknya, itu sudah dengan karakter yang kuat. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, konsep inti yang kelima adalah posisi kontrol, Bapak Ibu. Nah, ternyata di dalam restitusi, di dalam budaya positif ini terdapat posisi kontrol. Saya ingin tanya Bapak Ibu, selama ini dalam mengontrol siswa-siswinya atau muridnya itu menggunakan cara apa? Apakah cara yang pertama penghukum, atau cara yang kedua membuat merasa bersalah, cara yang ketiga sebagai teman, cara yang keempat pemantau, atau cara yang kelima manajer? Ini juga harus diperhatikan ternyata Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan atau tentang posisi kontrol guru ini di dalam sekolah kelas lah minimal. Mungkin ada yang mau menyampaikan posisi kontrolnya sudah kita laksanakan, yang sudah kita terapkan itu apa? Oh, untuk Bu Iin. Jadi Bu Iin terus ini gitu. Monggo. Bukan usah kumpul Bapak Ibu, bukan nggak ada yang salah di sini. Tenang saja. Salah langsung di depan penggantinya saya. Monggo. Dari 5 posisi kontrol ini ya, coba Bapak Ibu yang pernah diterapkan di dalam kelas, mungkin masih bingung ya, penghukum itu bagaimana ya? Saya kira mungkin Bapak Ibu sudah penghukum berarti menghukum siswa-siswinya, terus membuat merasa bersalah berarti ketika siswa itu diberi kata-kata biar dia itu merasa bersalah. Contohnya, jangan seperti itu Mas. Nah, apa kamu tidak kasihan bapakmu, ibumu di rumah itu mencari uang untuk sekolah kamu di sekolah, tapi kok kamu di sekolah itu malas-malasan. Nah, itu sebenarnya membuat merasa bersalah. Atau Mas belajar yang rajin nanti kalau kamu nggak pintar Pak Guru dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Nah, itu contoh membuat merasa bersalah. Itu sebagai teman kita rangkul anak itu, kita cerita, Mas sini belajar ya. Pak Guru orang bisa, nggak apa-apa. Nanti Pak Guru bantu, pasti kamu bisa. Itu sebagai teman. Nah, sebagai pemantau, berarti kalau sebagai pemantau kita hanya memantau saja. Kalau anak itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, nah berarti ada konsekuensinya. Contoh, anak itu tadi ya
pada saat hari Senin tidak ikut upacara menggunakan seragam lengkap. Nah, kita kamu tadi tidak memakai topi. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, selanjutnya sebagai manajer. Nah, manajer ini bisa menjadi teman, bisa juga menjadi pemantau, ya, dengan kata-kata yang lebih persuasif. Monggo Ibu In tadi mau menyampaikan pendapatnya tentang posisi kontrol. Kenapa saya sampaikan? Karena tadi takutnya posisi kontrol itu apa? Yang pernah saya alami itu saya belum sampai ke manajer, tapi masih penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, masih seperti itu. Yang menurut saya awalnya saya memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah dan teman itu akan membuat anak itu merasa meraba diri. Oh iya ya, ternyata saya melakukan kesalahan itu. Misalkan contohnya tidak mau belajar di dalam kelas, saya pernah melakukan, kamu nggak kasihan, itu juga pernah, kamu nggak kasihan sama orang tuamu yang kerja dari pagi sampai sore buat kamu di sini seperti ini. Ternyata itu setelah saya mendengar dari paparan Mas Andi tadi, ternyata itu kurang tepat. Nah, itu saya melakukan hal tersebut. Akhirnya saya kira dengan seperti itu anak itu akan merasa bersalah, dan bukan merasa bersalah, maksudnya anak itu akan memperbaiki diri. Oh iya ya, kasihan sama, ingat orang tua dan akan melakukan hal yang terbaik. Begitupun juga teman dan penghukum. Jadi saya belum sampai ke kontrol manajer, tapi baru penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan mungkin di pemantau saja. Terima kasih. Terima kasih Bu In yang telah mengutarakan pendapatnya atau pengalamannya. Nah, itu Bapak Ibu tujuan kita sharing di sini, ya. Ternyata yang kita lakukan sama seperti yang Bu In. Saya juga bahkan saya lebih banyak itu posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu sebelum saya memahami tentang posisi kontrol manajer. Ya, posisi kontrol penghukum itu berarti ketika anak membuat kesalahan, kita secara spontan langsung memberi hukuman, berdiri di depan atau membersihkan kelas. Nah, itu ternyata itu sebagai teman juga baik, ya. Hanya saja mereka murid itu pasti akan patuh pada satu guru saja yang mereka itu anggap teman. Contoh, ya, kayak mungkin Pak Suri, ya. Pak Suri itu sama anak kelas 5. Anak kelas 5 itu menganggap Pak Suri itu teman. Sehingga anak di kelas 5 itu akan patuh, akan enak belajarnya ketika sama Pak Suri. Tetapi pada suatu saat mungkin Pak Suri berhalangan masuk, digantikan oleh bapak ibu yang lain. Contoh katakanlah saya masuk ke kelas 5, anak itu mungkin tidak akan menurut pada saya, Pak. Nah, karena mereka yang anggap teman itu adalah Pak Suri. Nah, begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh sebagai penghukum. Nah, di sini itu contohnya adalah memberi hukuman kepada siswa. Ini harusnya videonya berjalan, cuma karena sedikit koneksi, ya, jaringan yang susah sehingga muter-muter. Lanjut Bu. Selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah, ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Iin. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lembut, ya, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru, ya, seperti yang disampaikan Bu Iin tadi, ya. Apa kamu tidak kasihan dengan bapakmu yang kerja dari pagi sampai sore, ya, untuk sekolahmu? Itu juga membuat rasa bersalah. Atau kata-kata yang seperti tadi, ibu sangat kecewa kepadamu, nak, atau bapak sangat kecewa kepadamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Nah, bagaimana
contoh-contoh pembuat merasa bersalah. Lanjut Ibu. Ini adalah contohnya. Harusnya video ini dapat diputar, cuma emang karena koneksi sebentar Ibu. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Ya, ini guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Ya, menggunakan kalimat positif dan jenaka. Contohnya, ayo belajarlah demi ibu, ayo belajarlah demi bapak, ayo belajarlah demi pak guru. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, bapak maafkan dan bapak bantu bereskan ya. Nah itu seperti yang tadi saya contohkan. Posisi teman ini mungkin pada guru tertentu akan berlaku, tapi ketika digantikan oleh guru lain itu berbeda. Ya, boleh tidak akan patuh. Lanjut. Nah, lanjut saja Bu, karena videonya semua tidak bisa diputar. Yang kelima adalah posisi kontrol pemantau. Nah, guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi menggunakan data, catatan, perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Peraturannya apa? Apa yang telah kami lakukan? Konsekuensinya apa? Seperti tadi, ketika anak itu berangkat supaya menggunakan sandal, ayo peraturannya apa? Itu pasti guru akan memberikan suatu bukan hukuman, tapi konsekuensi dari anak yang tidak memakai sepatu ke sekolah. Atau yang tadi upacara bendera tidak menggunakan topi, ayo. Nah, konsekuensinya apa? Berdiri di depan. Nah, lanjut Ibu. Selanjutnya adalah posisi kontrol manajer. Nah, ini adalah guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat, apa yang kita yakini, apa rencana kamu memperbaiki ini. Nah, kita itu tanya dulu kepada murid. Pasti murid itu melakukan sesuatu ada alasannya. Jangan langsung memberi hukuman. Itu adalah manajer yang kita pelajari di dalam modul 1 di depan. Nah, lanjut saja Bu. Ya, lanjut. Ya. Nah, untuk konsep itu yang selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bisa bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, ya, sedikit saja agar mudah diingat, nggak perlu panjang-panjang di dalam keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, berarti sesuai dengan budaya kita atau lingkungan kita. Semua warga sekolah dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu bukan hanya guru yang menentukan, tapi antara kesepakatan murid dengan guru, ya, dengan nilai-nilai seperti pernyataan universal, nilai-nilai kebajikan. Lanjut Ibu. Selanjutnya ini adalah contoh keyakinan kelas. Kami hadir tepat waktu, ya. Kami berpakaian rapi setiap hari. Nah, ketika anak itu tidak menggunakan pakaian dengan rapi, jadi ayo apa keyakinan kelas kita? Oh iya, gitu ya. Lanjut Ibu. Karena waktu sudah. Nah, Bapak Ibu, konsep yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, restitusi ini akan bisa kita gunakan ketika kita sudah menyusun terlebih dahulu keyakinan kelas. Nah, ketika tadi kemarin anak kelas 6 si A yang
malah atau meminta uang ke kelas 2, setelah saya melakukan pendekatan restitusi, ternyata tadi anak itu ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya ternyata haus, pengen minum tapi tidak punya uang untuk membeli minum. Terus saya tanyakan, terus cara kamu apa untuk memperbaikinya? Nah, katanya meminta maaf dan akan mengembalikan uangnya. Gitu. Makanya kita juga harus jangan langsung menghukum anak ini salah, tapi kita gali dulu. Itulah gunanya segitiga restitusi ini. Lanjut, Bu. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kesalahan adalah hal yang wajar dalam suatu pembelajaran. Mengubah identitas anak dari gagal ke sukses. Nah, contohnya tidak ada manusia yang sempurna, itu perkataannya ya. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Ya, lanjut, Bu. Nah, ini selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, perilaku anak yang salah merupakan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tadi ya, ternyata kebutuhan dasarnya tadi adalah haus ya. Nah, kata-katanya adalah kamu bisa punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu malah melakukan seperti ini. Nah, lanjut. Nah, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik ya, dari dalam dirinya, mampu mengaitkan tindakan yang salah dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama ya, dan seterusnya. Lanjut, Ibu. Oke, sampai penutup Bapak Ibu ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, apa ada yang mau ditanyakan? Terjawab di pertanyaan di awal Terima kasih atas perhatiannya. Bila terdapat tutur kata yang kurang pas atau menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Adapun hal yang baik mudah-mudahan datangnya dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.